Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kedua yang beranggotakan Rizky Amanda, Dio Andia, dan juga Fauzi Nurhadia. Di sini kami akan menjelaskan atau menerangkan hasil tugas UAS kami yang berjudul Penerapan Natural Language Processing untuk deteksi hoax menggunakan analisis teks pada judul berita. Di era modern, informasi tersebar begitu cepat melalui berbagai media digital, terutama media sosial dan berita online. Di balik kemudahan ini muncul juga eh, tantangan besar yang terdiri dari penyebaran berita palsu atau hoax. Berita palsu tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat memicu keresahan sosial, mempengaruhi opini publik, bahkan mengganggu stabilitas suatu negara. Eh, Maka dari itu, kami di sini mencoba menerapkan atau membangun sistem berbasis kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi apakah sebuah berita itu asli atau palsu. Proyek ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dan memanfaatkan teknik machine learning, khususnya natural language processing. Kami berfokus pada analisis teks dari judul berita, karena judul adalah bagian yang paling sering dibaca dan sangat menentukan keputusan pembaca untuk mengakses berita lebih lanjut. Lalu di sini ada dataset yang terdiri dari dua dataset. Pertama itu FCSP, berisi kumpulan berita palsu. Yang kedua adalah True, yang berisi kumpulan berita asli. Nah, dari kedua dataset tersebut terdiri dari beberapa kolom yang isinya title atau judul dari artikel tersebut. Lalu yang kedua itu body text atau isi berita dari artikel tersebut, subjeknya. Lalu yang terakhir adalah tanda. Nah, di sini kami menggunakan tools dan library yaitu Pandas yang digunakan untuk membaca dan memanipulasi dataset. Selanjutnya kami menggunakan regular expression digunakan untuk pemberitaan teks dari karakter-karakter yang tidak perlu. Lalu selanjutnya kami menggunakan Natural Language Toolkit digunakan untuk proses NLP seperti menghapus stop words dan melakukan lemmatization. Dan selanjutnya kami menggunakan sklearn library utama untuk proses machine learning seperti ekstraksi fitur, pemisahan data, pelatihan model, dan evaluasi perkembangan. Lalu selanjutnya kami menggunakan TF-ID Vectorizer yang digunakan untuk mengubah teks menjadi representasi numerik berdasarkan seberapa penting kata tersebut dalam hukum. Yang terakhir, kami menggunakan multinomial NP, model Naive-Bayes yang digunakan untuk klasifikasi berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amanda. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah proyek sederhana bertujuan untuk mendeteksi berita palsu menggunakan bahasa pemrograman Python. Seperti yang kita tahu, berita palsu bisa dengan mudah menyebar luas melalui media sosial dan internet, sehingga penting bagi kita untuk bisa membedakannya dari berita yang asli. Dengan bantuan teknologi, kita bisa melatih komputer untuk mengenali pola-pola tertentu dalam berita dan memberikan prediksi apakah berita tersebut benar atau palsu. Dalam proyek ini, saya menggunakan dataset berita asli dan palsu, kemudian melakukan beberapa langkah seperti membersihkan teks, ekstraksi fitur, pelatihan model, dan evaluasi hasil prediksi. Program ini digunakan untuk mendeteksi berita palsu menggunakan teknik NLP, Natural Language Processing, dan algoritma klasifikasi Naive-Bayes.
Berikut ini adalah penjelasan mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam program ini. Yang pertama, ini ada from Google Colab import file ini untuk mengupload si dataset program asli dan palsunya. Lalu bagian kedua ini import library-nya ya. Ada beberapa import dari Pandas, import RE dan NLTX ini. Import Pandas ini digunakan untuk manipulasi data. Lalu import RE ini digunakan untuk mengoperasi regexnya atau membersihkan teksnya. Lalu NLTX untuk Natural Language Processing. Lalu di bagian ketiga ini untuk membaca dataset dan memberi labelnya. Jadi fake dan real ini datasetnya yang diberi label, yang fake itu diberi label kosong dan yang real diberi label 1. Lalu ada DF ini data frame, dia menggabungkan kedua dataset itu menjadi satu frame yang dibacanya hanya titel dan labelnya saja gitu. Labelnya itu yang berisikan kalau 0 palsu, kalau 1 berarti artinya asli. Nah, lalu di bagian keempat ini untuk membersihkan teks. Ya, di sini ada teks lower itu untuk mengubah teks jadi huruf kecil semua. Lalu yang re.sub itu untuk menghilangkan karakter atau simbol kayak tanda petik atau titik koma, titik dua gitu di dalam judul beritanya. Jadi dia bersihkan dulu gitu. Nah, lalu di bagian TF-ID Factorizer ini, jadi untuk mengambil 5000 kata yang paling penting maksimalnya. Lalu ubah judulnya menjadi angka berdasarkan bobot kata-kata. Dan hasilnya data X berisi angka-angka atau fiturnya, dan Y berisi label atau yang kosong berita palsu dan yang satu berita asli. Oke, sekarang di bagian ke-6 ini untuk melatih modelnya. Jadi 80% itu untuk melatih model X, trend dan Y trend. Dan 20% itu untuk menguji modelnya. Gitu. Model yang digunakan multinominal naive Bayes. Cocok untuk teks seperti judul berita. Lalu di bagian terakhir ini untuk menguji modelnya gitu. Setelah model selesai dilatih, sekarang kita menguji seberapa bagus prediksinya. Oke. Sekarang aku akan masukkan dulu si datasheetnya, berita palsu dan aslinya, lalu di open. Nah, lalu setelah di open, ini akan keluar hasilnya, laporan klasifikasinya dan akurasinya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya Dio. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dio Andia. Saya akan menjelaskan untuk hasil tes yang sudah kami lakukan. Di sini kita sudah memasukkan dua file CSV. Yang pertama ada true dan yang kedua ada file fake yang isinya itu berita yang benar dan yang palsu. Lalu saya akan menjelaskan sedikit laporan klasifikasi yang ada di sini. Jadi, yang pertama tuh saya akan menjelaskan tentang precision-nya. Untuk label zero ini berarti berita yang sudah benar dan satu ini berita palsu. Untuk di precisionnya, yang zero ini sudah mencapai 94% dari berita yang diprediksi sebagai benar dan memang benar adanya. Untuk selanjutnya yang label satu ini ada di 87% dari berita yang diprediksi sebagai palsu dan memang benar palsu. Lalu selanjutnya ada recall. Recall yang true ini ada di 0,86% dari semua berita benar berhasil dikenai sebagai benar. Lalu untuk label yang satunya yang di bawahnya ada 94% dari semua berita palsu berhasil dikenali sebagai palsu. Lalu selanjutnya ada F1 score. F1 score ini adalah kombinasi dari precision dan recall. Antar kelas
dan menunjukkan bahwa model cukup seimbang dalam mengenali kedua kelas. Lalu ada macro average. Macro average ini adalah rata-rata dari precision recall dan F1 score antar kelas tanpa mempertimbangkan jumlah datanya. Lalu ada weight average. Di sini rata-rata yang mempertimbangkan proporsi jumlah data per kelas. Karena data cukup seimbang, ada di angka 51 dan 49, hasilnya mirip dengan macro average. Lalu akan saya sedikit tambahkan di sini informasi tambahan. NLTK ini digunakan untuk memproses teks. Jadi kesimpulannya, model berhasil mencapai performa yang sangat baik dalam membedakan berita benar dan palsu. Dengan akurasi bisa mencapai lebih dari 90%. Ini menunjukkan bahwa teknik pemrosesan teks dan model yang digunakan cukup efektif. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.